Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita seringkali memandang prostitusi dengan rasa penuh kebencian, seolah-olah semuanya terjadi karena pilihan dan keinginan sendiri. Padahal, di balik dunia yang kita anggap kelam itu, ada kisah-kisah yang lahir dari keterpaksaan, dari ancaman, dari jebakan, hingga desakan hidup demi sesuap nasi. Tidak semua cerita di dalamnya berbicara tentang hasrat. Banyak yang justru tentang perjuangan untuk bertahan. Pada kesempatan kali ini, saya, Indri Anggraeni, dengan akhir NPM 126, akan menyelami sebuah resensi mengenai novel bertema prostitusi karya Bode Riswandi. Bisa dilihat ya rekan-rekan, ini untuk judul bukunya adalah Lakon yang ditulis kemudian karya Pak Bode Riswandi. Diterbitkan di Langgam Pustaka pada tahun 2024. Sejak membaca teks di sampulnya, novel lakon yang ditulis kemudian sudah membuat saya penasaran. Ceritanya mengungkapkan kehidupan para korban prostitusi yang dijual, dijebak, dan dipaksa bertahan oleh keadaan. Melalui sosok mucikari bernama Magdalena dan para korbannya, penulis menunjukkan betapa kejamnya dunia yang jarang kita lihat, sekaligus menyelipkan kritik sosial tentang hukum yang sering hanya formalitas. Bahkan, aparat sendiri menjadi pelanggan di tempat itu. Kisah dalam novel ini penuh kekerasan dan luka, seperti cerita Sari yang tewas saat berusaha melarikan diri. Ada pula Sukat, agen yang menjebak banyak perempuan termasuk Dahlia, seorang gadis yatim piatu yang justru ia cintai. Perjalanan Dahlia dari gadis lugu menjadi perempuan yang terluka dan membalas dendam menjadi inti emosi dari novel ini. Ia membunuh Magdalena dan setelah puluhan tahun menunggu, akhirnya mengakhiri hidup Sukat dengan tangannya sendiri. Walau singkat, novel ini terasa menyayat dan membuka mata kita. Penulis berhasil merangkum kengerian yang sering tersembunyi di balik gelapnya dunia perdagangan manusia. Membuat pembaca paham bahwa kisah-kisah seperti ini mungkin jauh lebih nyata daripada yang kita kira. Banyak pembaca dan pengulas menilai bahwa novel ini memiliki cerita yang kuat dan cara penyampaian yang lugas. Pak Bode Riswandi dianggap mampu menggambarkan sisi gelap kehidupan masyarakat tanpa berlebihan. Kritik sosial yang disampaikan jelas, alurnya juga tertata, dan emosi para tokohnya terasa nyata. Keunggulan dari novel ini, yang pertama, ceritanya sangat kuat dan mampu menggugah emosi pembaca. Yang kedua, keunggulannya itu adalah kritik sosial yang diangkat, relevan, dan disampaikan dengan jelas. Lalu yang ketiga, tokoh-tokohnya digambarkan hidup, sehingga pembaca mudah memahami konflik batin mereka. Adapun kelemahan dari novel ini adalah yang pertama, tema yang diangkat cukup berat, sehingga mungkin tidak cocok untuk semua kalangan. Dan untuk yang kedua, beberapa adegan kekerasan digambarkan cukup detail, sehingga perlu perhatian khusus jika dijadikan bahan ajar untuk siswa yang lebih muda. Untuk bahan ajar, novel ini cocok untuk siswa kelas 10-12 atau mahasiswa, karena mereka sudah lebih siap secara emosional. Novel ini dapat membantu pembaca memahami kritik sosial, konflik tokoh, serta analisis karakter secara lebih mendalam. Secara keseluruhan, lakon yang ditulis kemudian hari adalah novel yang sangat menyentuh dan membuka mata kita. Cerita ini bukan hanya tentang balas dendam, tetapi juga tentang luka, ketidakadilan, dan kekerasan yang sering terjadi dalam kehidupan nyata. Novel ini sangat layak dibaca bagi siapapun yang mencari karya dengan emosi yang kuat dan makna yang mendalam.
Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada ulasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.